Dulu, aku mengira dunia telah memunggungiku. Namun dalam sekejap, di sebuah negara bernama Indonesia, aku menemukan kembali nyawaku. Aku adalah wanita yang selalu memiliki julukan tak kasat mata yang melekat pada namaku, pengantin utang 300 juta. Pada musim dingin tahun itu, di sebuah desa pegunungan di Georgia, ayahku jatuh sakit parah. Rumah kami disita oleh bank. Berbekal satu-satunya harapan untuk menyelamatkan keluargaku, aku menaiki pesawat menuju Indonesia. Namun, pria yang menungguku di terminal bus kampung rambutan bukanlah suami kaya raya seperti yang dijanjikan oleh agen biro jodoh. Pakaian bengkelnya tampak lusuh, tangannya kasar dan kapalan, dan kalimat pertama yang ia ucapkan kepadaku adalah, "Kamu kedinginan, kamu pasti lapar." Aku tidak pernah tahu saat itu bahwa kata-kata sederhana tersebut akan menyelamatkan hidupku, dan di saat yang sama menjadi pemicu rasa iri, serta niat jahat dari orang lain. Apakah yang kutemukan di Indonesia ini benar-benar cinta, atau hanya sekadar transaksi belaka? Aku lahir di wilayah Kakheti di Georgia, di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh perkebunan anggur. Keluarga kami hidup dari bertani anggur selama beberapa generasi. Kebun di lereng bukit itu adalah warisan dari kakekku dan merupakan satu-satunya harta kami. Ayahku adalah pria yang jujur, pekerja keras, namun sering sakit-sakitan. Saat aku berusia 5 tahun, ayah didiagnosis menderita gagal ginjal dan membutuhkan perawatan medis jangka panjang. Biaya rumah sakit ibarat sumur tanpa dasar yang menelan habis semua tabungan kami. Aku terpaksa putus sekolah di bangku SMA dan mulai bekerja sebagai perawat di klinik desa kami. Pagi hari aku merawat pasien, dan malam harinya aku pulang untuk membantu di kebun anggur. Begitulah rutinitas hidupku selama 8 tahun. Aku selalu berpikir, jika aku bekerja lebih keras, akan tiba harinya kami bisa melunasi semua utang dan ayahku akan sembuh. Namun takdir sepertinya enggan memberi kami ruang untuk bernapas. Musim dingin lalu, ayahku tiba-tiba tumbang. Ia terkena stroke. Dokter berdiri di luar ruang ICU dengan wajah tegang dan berkata kepadaku bahwa ayah membutuhkan operasi secepatnya, namun biayanya sangat mahal. Ketika aku bertanya berapa biayanya, lututku seketika lemas dan aku nyaris ambruk. Ditambah dengan tagihan rumah sakit sebelumnya dan pinjaman-pinjaman lain, utang keluarga kami telah melonjak hingga lebih dari 300 juta rupiah. Kami bahkan telah menerima surat pemberitahuan penyitaan rumah. Setiap hari ibuku menangis. Adik-adikku tidak bisa lagi bersekolah dengan tenang. Aku memohon kepada semua kenalan di desa untuk meminjam uang, tetapi tidak ada yang mau membantu. Semua orang tahu kami tidak akan mampu membayar. Saat aku hampir kehilangan seluruh harapanku, sepupuku mendekatiku dan berkata, "Elena, menikahlah ke Indonesia. Itu bisa membantu melunasi utang keluarga." Aku terpaku. Bagaimana mungkin pernikahan bisa melunasi utang? Sepupuku menyodorkan kartu nama sebuah agensi. Mereka bisa membayarkan uang muka untuk utang keluargamu. Tapi, kamu harus menikahi pria Indonesia. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata. Nilai diriku dihargai sebesar 300 juta. Fakta itu bagaikan pisau berkarat yang menusuk jantungku. Ibuku menggenggam tanganku dan menangis terseduh-seduh. "Tidak, Elena. Jangan biarkan dirimu ikut dijual." Namun, keputusanku sudah bulat. Karena selain jalan ini, aku tidak punya cara lain untuk menyelamatkan keluargaku. Satu hari sebelum keberangkatanku, seorang teman dari desa menghampiriku dan berbisik, "Indonesia itu neraka bagi perempuan sepertimu. Kamu hanya akan menjadi budak di sana." Aku tidak menjawab, karena bagiku, hidupku di sini pun sudah lama terasa seperti neraka. Di dalam mobil menuju bandara, aku menatap keluar jendela, melihat kebun anggur kami yang perlahan menjauh, lereng bukit, dan rumah yang sebentar lagi akan disita. Dalam hati aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku masih bisa kembali? Atau inikah terakhir kalinya aku melihat semua ini? Ketika pesawat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta, jantungku rasanya hampir melompat keluar dari dada. Ada begitu banyak orang dan semuanya bergerak dengan sangat cepat. Pengumuman di bandara menggunakan bahasa Indonesia yang sama sekali tidak ku mengerti.
Papan elektronik raksasa berkedip menampilkan ribuan informasi penerbangan. Aku mencengkeram koperku erat-erat dan mengikuti staf agensi keluar dari terminal, di mana kami kemudian menaiki bus menuju terminal Kampung Rambutan. Indonesia yang kulihat dari balik jendela bus sangat jauh dari ekspektasiku. Gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, jalan-jalan yang padat, dan minimarket yang tetap terang benderang meski hari sudah tengah malam. Telapak tanganku berkeringat karena gugup. Agensi bilang, seorang suami yang kaya raya sedang menungguku, memiliki rumah besar dan mobil mewah. Bayangan-bayangan indah itu terus berputar di kepalaku. Namun, ketika bus berhenti di terminal Kampung Rambutan dan aku melihat pria yang menungguku di pintu keluar, seluruh mimpiku hancur berkeping-keping. Pria itu mengenakan seragam bengkel yang sudah memudar tidak terlalu tinggi, dan ada jejak kelelahan yang sangat pekat di wajahnya. Ia memegang selembar kertas bertuliskan namaku, Elena Vasilieva. Aku melangkah maju dan mengangguk. Dia memperkenalkan dirinya, namanya Budi Santoso. Tanpa banyak bicara, ia mengambil koperku. Ia sama sekali tidak mengeluh tentang betapa beratnya koper itu. Aku bertanya dalam bahasa isyarat, apakah itu terlalu berat? Ia hanya menggeleng dan tersenyum tipis. Saat kami berjalan menuju tempat parkir, ia berhenti di depan sebuah minimarket Indomaret. Ia membeli 2 botol kopi hangat dan sebungkus roti sobek manis, lalu menyodorkan salah satunya padaku. Kamu kedinginan, pasti kamu lapar. Kata-kata itu hampir membuatku menangis. Aku tidak banyak makan di pesawat, dan dari bandara yang ber-AC dingin hingga tiba di terminal, aku gemetar karena campuran hawa dingin dan ketakutan. Aku menerima kopi hangat itu dan menggigit rotinya. Rasanya manis dan hangat. Rasa hangat itu seolah merambat dari tanganku hingga ke dalam hatiku. Saat kami masuk ke dalam mobil tuanya yang jenis Kijang namun sangat terawat, Budi menyalakan AC pada pengaturan paling rendah. Kalau kamu takut, kita jalani semuanya pelan-pelan saja, katanya. Perasaanku menjadi aneh. Agensi memberitahuku bahwa pria-pria ini sangat terburu-buru untuk menikah dan memiliki anak. Tetapi pria ini justru mengatakan, pelan-pelan saja. Aku malah semakin waspada. Pengalamanku mengajarkan bahwa di balik kebaikan yang tiba-tiba, selalu ada motif yang tersembunyi. Orang hanya akan bersikap baik jika ada sesuatu yang ingin mereka ambil darimu. Apa yang sebenarnya diinginkan Budi? Mobil berbelok ke sebuah gang yang cukup tenang di daerah Jakarta Timur dan berhenti di depan sebuah bangunan indekos atau apartemen tua. Ini rumah kita. Aku mendongak menatap bangunan itu. Tidak baru, apalagi besar, tapi terlihat sangat bersih. Budi membawa koperku menaiki tangga. Lantai 4, unit paling ujung. Ia membuka pintu. Sebuah ruang tamu kecil menyambutku. Aku melepas sepatuku dan masuk. Ruang tengahnya hanya memiliki satu sofa sederhana, televisi tabung kecil, dan balkon sempit di luar jendela. Budi menunjuk ke salah satu kamar. Ini kamarmu. Aku tertegun. Kamar sendiri? Budi mengangguk. Biasakan dirimu dulu, jangan khawatir. Pada detik itu, aku dipenuhi oleh perasaan yang tidak bisa kujelaskan. Apakah ini sebuah keselamatan, atau justru awal dari ketakutan yang lebih dalam? Malam pertama, aku mengunci pintu kamarku, bersandar di dinding, dan duduk di lantai. Di luar jendela, terhampar pemandangan malam kota Jakarta Timur, cahaya kuning dari lampu jalan, suara samar sepeda motor yang melintas, dan gonggongan anjing di kejauhan. Semuanya baru dan terasa asing. Keesokan paginya, aku terbangun oleh suara dentingan dari arah dapur. Perlahan, kubuka pintu kamarku dan mengintip keluar. Kulihat Budi sedang menyiapkan sarapan. Nasi goreng, telur mata sapi, dan teh manis hangat yang disajikan di meja kecil. Ketika dia melihatku, dia berkata, "Ayo makan." Aku duduk dengan hati-hati. Dia meletakkan sebuah sendok di depanku. Tidak ada garpu. Kamu bisa pakai sendok saja? Tanyanya. Aku menggeleng kaku karena biasanya aku menggunakan garpu dan pisau. Tidak apa-apa, pakai sendok saja. Gampang kok. Aku menyuapkan nasi ke mulutku. Hangat dan gurih. Budi memakan sarapannya dalam diam, tidak berbicara. Setelah selesai, ia berdiri dan mulai mencuci piring. Aku panik dan berkata, "Biar aku saja." Budi menggeleng pelan. "Kamu belajar pelan-pelan saja. Hari ini biar aku dulu."
Ia mengganti bajunya dengan seragam kerja bengkelnya dan berjalan menuju pintu. Sebelum pergi, ia menoleh kepadaku. "Nona Elena, semoga harimu aman dan damai hari ini." Aku merasa kalimatnya sangat aneh. Kami baru saja saling mengenal, keselamatan atau kedamaian seperti apa yang ia maksud. Ketika pintu tertutup, apartemen itu menjadi sangat hening. Aku duduk di sofa, membuka ponselku, dan mengirim pesan kepada keluargaku di Georgia. "Aku sudah sampai. Aku baik-baik saja." Ibuku segera membalas, "Hati-hati Elena. Kalau ada masalah, cepat beritahu kami." Aku tidak sanggup membalas lagi, karena aku sendiri tidak tahu apakah aku sedang berada dalam masalah atau tidak. Beberapa hari kemudian, Budi membawaku ke sebuah balai komunitas untuk istri-istri ekspatriat di kelurahan setempat. "Di sini kamu bisa belajar bahasa Indonesia. Gratis," katanya. Begitu masuk, aku melihat beberapa wanita yang bernasib sama denganku datang dari berbagai negara, Vietnam, Kamboja, dan Uzbekistan. Gurunya sangat ramah dan perlahan mengajari kami mulai dari alfabet. Saat jam istirahat, wanita yang duduk di sebelahku mengajakku mengobrol. Namanya Tui, dari Vietnam. "Sudah berapa lama di sini?" tanyanya. "1 minggu," jawabku. Tui mengangguk dengan wajah murung. "Aku sudah 3 tahun, tapi rasanya masih sangat berat." Dengan hati-hati aku bertanya, "Kenapa?" Tui menoleh ke sekeliling lalu berbisik, "Suamiku. Kalau dia mabuk, dia selalu meneriakiku. Semua uang dia yang pegang. Buku tabungan saja aku tidak boleh punya." Tubuhku meremang dingin. Wanita lain ikut bergabung dalam percakapan. Namanya Sari. Ia sebenarnya warga lokal tapi menikah dengan pria yang jauh lebih tua karena utang juga. Sama saja. "Mertuaku. Setiap hari aku dimarahi. Katanya semua yang kulakukan salah." Tiba-tiba seorang wanita dari Kamboja mulai menangis. Aku sampai pernah dipukul. Aku hanya bisa terdiam. Suamiku tidak minum alkohol, tidak pernah berteriak, dan tidak pernah memukulku. Faktanya, dia bahkan terlalu pendiam. Dalam perjalanan pulang di dalam mobil, aku kembali menatap Budi. Ia masih mengenakan seragam bengkelnya yang lusuh. Wajahnya masih terlihat kelelahan saat menungguku. "Bagaimana kelasnya?" tanyanya. "Baik-baik saja," jawabku. Sepanjang perjalanan, aku berpikir, apakah aku seberuntung itu? Namun malam itu, segalanya mulai berubah. Seorang wanita yang kukenal di pusat komunitas menarikku ke sudut. Namanya Ibu Tari Lestari. Aku baru tahu kemudian bahwa ia dulunya adalah manajer di sebuah agen pernikahan transnasional dan sekarang tinggal di Jakarta Timur, mengklaim dirinya sebagai relawan yang membantu istri-istri asing. Ia sering berada di balai dan bersikap manis kepada semua orang. "Kalau kalian punya masalah, telepon saja ibu. Ibu pasti bantu," janjinya. Aku pun menyimpan nomor teleponnya. Awalnya, aku sangat bersyukur. Di tempat asing seperti ini, dan dengan bahasa Indonesiaku yang masih terbata-bata, memiliki seseorang yang bersedia membantu memberiku rasa aman. Namun seiring berjalannya waktu, aku menyadari pertanyaan-pertanyaan Ibu Tari mulai terasa aneh. "Berapa gaji suamimu? Siapa yang pegang kartu ATM? Kamu harus minta izin dulu tidak kalau mau keluar rumah?" Dengan jujur aku menjawab, "Aku kurang tahu. Budi yang mengurus semuanya." Dahi Ibu Tari berkerut tajam. "Wah, tidak bisa begitu. Uangmu harus kamu yang pegang. Kamu kan agak bingung sekarang, tapi nanti kamu juga pasti kerja. Bagaimana kalau gajimu diambil semua sama suamimu?" Aku mulai panik. "Uangku? Tentu saja aku akan bekerja suatu hari nanti untuk melunasi utang. Tapi bahasa Indonesiaku belum lancar, dan aku tidak tahu pekerjaan apa yang bisa kulakukan di sini." Ibu Tari melanjutkan dengan nada berbisik. "Istri dari luar negeri memang harus tahu balas budi. Tapi jangan mau jadi orang bodoh dan gampang ditipu." Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. Di antara balas budi dan menjadi bodoh, di manakah posisiku saat ini? Beberapa hari berlalu, Ibu Tari meneleponku lagi. "Elena, kamu sudah coba cari tahu kemana suamimu menghabiskan uangnya?" Aku terkejut. Kenapa aku harus cari tahu? "Loh, bagaimana kamu tahu kalau dia tidak punya wanita simpanan di luar sana?" Aku mulai marah. Budi bukan orang seperti itu. Namun Ibu Tari terus menanamkan benih keraguan di benakku. "Kamu terlalu polos, nak. Semua laki-laki itu sama saja." Suatu hari Ibu Tari memaksa ingin memeriksa ponselku.
Banyak penipu di Indonesia. Biar ibu bantu cek aplikasi dan pesanmu. Aku menolak dengan tegas. Tetapi ia tidak menyerah. Sampai akhirnya, tanpa sepengetahuanku, ia menelepon Budi. Ketika Budi pulang dari bengkel hari itu, dengan suara tenang ia berkata kepadaku, ada yang meneleponku, namanya Ibu Tari. Tubuhku langsung berkeringat dingin. Apa yang dia katakan? Tanyaku gugup. Dia bertanya, apakah aku tahu tentang kondisi keluargamu? Dia bertanya seberapa banyak yang aku tahu. Wajahku memerah padam. Itu adalah rahasia terbesarku. Tapi Budi tetap tenang, tidak apa-apa, aku sudah tahu semuanya. Malam harinya, Ibu Tari mengirim pesan kepadaku. Pria itu juga pasti akan meninggalkanmu. Siapa juga yang mau merawat istri yang punya utang segunung? Aku menatap layar ponsel dan menangis dalam diam. Apakah itu akan terjadi? Apakah kebaikan Budi pada akhirnya akan memiliki batas kedaluarsa? Di tengah serangan mental dari Ibu Tari, aku juga menerima berita buruk dari Georgia. Seorang pria bernama Nika menghubungiku. Ia berkata mendapatkan nomorku dari seorang kerabat. Elena, ini Nika. Kamu masih ingat padaku? Tentu saja aku ingat. Nika adalah seorang lintah darat di Georgia. Di luar, ia bertingkah seolah suka membantu orang miskin. Namun kenyataannya, ia memeras mereka demi uang. Reputasinya sangat buruk di desa kami. Kenapa kamu menelepon? Tanyaku dingin. Ku dengar kamu sudah di Indonesia sekarang. Bagaimana kabarmu di sana? Aku menjawab dengan sangat hati-hati. Baik-baik saja. Nika tertawa, dan tawa itu membuat bulu kuduku berdiri. Aku dengar pria-pria di sana suka menjadikan wanita asing sebagai budak. Apa kamu juga digituin? Aku langsung tersinggung. Tidak, suamiku sangat baik padaku. Oh ya? Berarti dia orang kaya kan? Aku diam. Nika melanjutkan, utang keluargamu belum lunas kan? Mintalah uang pada suamimu yang orang Indonesia itu. Mereka kan kaya, minta tebusan. Aku ingin menutup telepon, tetapi Nika mengancam dengan kejam. Elena, aku ini mau membantumu. Kalau kamu ada masalah di sana, telepon aku. Aku akan menyelamatkanmu. Beberapa hari kemudian, Nika menelepon lagi. Kali ini ia lebih blak-blakan. Aku bisa menjual ceritamu ke media di Georgia. Kisah seorang gadis Georgia yang menderita dan disiksa di Indonesia. Oh, orang-orang pasti akan sangat suka berita simpati semacam itu. Mataku terbelalak. Kenapa kamu melakukan ini? Ada uang di baliknya, Elena. Kamu dapat bagian, aku juga dapat bagian. Aku menolak dengan sangat keras. Aku tidak mau. Jangan pernah meneleponku lagi. Namun Nika mulai mengancam nyawa. Kalau kamu tidak mau, aku akan mendatangi keluargamu. Bukankah ayahmu butuh lebih banyak biaya pengobatan? Napasku tercekat. Mendengar kata ayah saja sudah cukup membuat dadaku sesak. Nika sangat tahu kelemahanku. Malam itu juga, ibuku menelepon dari Georgia sambil menangis histeris. Elena, ayahmu tumbang lagi. Ponselku nyaris terlepas dari genggaman. Apa? Di mana dia? Dia di rumah sakit. Dia butuh operasi darurat malam ini juga. Air mataku tumpah tak tertahankan. Budi yang sedang duduk di sofa menoleh dan bertanya, ada apa? Aku tidak bisa menjawab. Bagaimana caraku mengatakannya? Ayahku kolaps lagi. Butuh uang sangat besar. Tapi aku sudah dijual kepadanya untuk menutupi utang masa lalu. Suara Nika terngiang di kepalaku. Mereka kaya. Mintalah lebih banyak uang. Aku berdiri di persimpangan jalan. Haruskah aku jujur pada Budi? Atau aku terpaksa menerima tawaran kotor Nika? Keesokan paginya, aku mengambil keputusan. Aku tidak akan memberitahu Budi. Aku akan mencoba menyelesaikan ini sendiri. Aku menelepon rumah sakit di Georgia dan bertanya langsung kepada dokter tentang kondisi ayahku. Beliau harus segera dipasangi ring stent di pembuluh darahnya. Kalau tidak dilakukan secepatnya, nyawanya sangat terancam. Kira-kira berapa biayanya, Dok? Sekitar 150 juta rupiah jika dikonversikan. Aku jatuh terduduk di lantai kamar, 150 juta rupiah. Uang sebanyak itu harus dikumpulkan oleh Budi selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun dengan bekerja di bengkel. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Selama beberapa hari berikutnya, aku tidak bisa menelan makanan. Budi mulai khawatir. Kamu sakit? Aku hanya mengangguk. Aku tidak apa-apa.
Namun itu kebohongan. Mentalku hampir hancur. Setiap malam aku membuka aplikasi M-Banking di ponselku, menatap saldo rekeningku yang kosong melompong. Aku ingin melihat rekening Budi, tetapi aku tidak sanggup melakukannya. Suatu malam, Budi mengetuk pintu kamarku. "Elena, bisa keluar sebentar?" Aku membuka pintu. Budi duduk di sofa ruang tamu. Ia berbicara dengan sangat tenang. "Sepertinya ada yang kamu sembunyikan dariku." Pertahanan diriku runtuh. Air mataku mengalir deras. Aku tidak bisa lagi menyembunyikannya. Ayahku kolaps lagi. Dia butuh operasi segera. Budi mengangguk pelan. "Berapa biayanya?" 150 juta. Budi terdiam cukup lama. Lalu ia menatap mataku dan berkata, "Besok kita ke bank, kita ajukan pinjaman." Aku menatapnya dengan rasa terkejut yang luar biasa. "Kenapa?" "Karena untuk menyelamatkanmu, kita harus meminjam uang." Aku menangis sejadi-jadinya. Tidak boleh. Hanya karena kamu harus berutang lagi. Aku saja sudah punya utang padamu. Budi mengulurkan tangannya dan menggenggam tanganku erat. Ini adalah pertama kalinya ia menyentuh tanganku. "Kita ini keluarga." Kata-kata itu benar-benar meruntuhkan seluruh dinding pertahananku. Keluarga. Ada seseorang di dunia ini yang menyebutku sebagai keluarganya. Namun, kebahagiaan dan kelegaan itu hanya berlangsung sesaat. Keesokan paginya, telepon Budi berdering dari kantor bengkel tempatnya bekerja. Yang menelepon adalah manajernya. Namun ternyata Ibu Tari telah menelepon kantor bengkel tersebut. Aku baru tahu belakangan bahwa Ibu Tari menelepon bengkel dan menyebar fitnah. Istrinya, Budi itu sedang terlilit masalah utang besar. Hati-hati, mungkin ada yang salah dengan gajinya, atau dia akan mencuri uang perusahaan. Teman-teman kerja Budi mulai bergosip. Ketika Budi pulang sore itu, ia tidak mengatakan apa-apa. Tetapi aku bisa melihat beban di pundaknya semakin berat. Aku sangat marah pada Ibu Tari, tetapi aku jauh lebih benci pada diriku sendiri. Aku benar-benar telah menjadi beban baginya. Budi mulai mengambil kerja lembur setiap hari, bekerja dari pagi buta hingga larut malam. Menjadi mekanik bus antar kota itu sangat menguras fisik. Ia harus mengangkat mesin dan peralatan berat, merayap di kolong bus yang kotor, menghirup bau oli menyengat, dan berdiri sepanjang hari. Aku sering mendengarnya pulang menjelang subuh. Terdengar suara air saat ia mencuci tangannya di kamar mandi, diiringi erangan tertahan karena menahan sakit. Suatu pagi, aku melihat ada bercak darah di wastafel kamar mandi. Aku segera meraih tangan Budi dan memeriksanya. Jari-jarinya dipenuhi luka robek dan kapalan yang pecah. "Tanganmu luka." Budi cepat-cepat menyembunyikan tangannya. "Bukan apa-apa. Ini biasa orang bengkel." Hatiku hancur berkeping-keping. Demi menyelamatkanku, pria ini mengorbankan tubuhnya sendiri. Beberapa hari kemudian, bahkan di akhir pekan pun Budi tetap pergi. Ia bilang ia pergi ke bengkel kenalannya untuk membersihkan mesin dan mencari uang tambahan. Aku harus mengumpulkan uang lebih banyak. Aku memohon padanya untuk istirahat. "Bagaimana kalau tubuhmu hancur?" Namun Budi menggeleng. "Tidak apa-apa. Waktu aku masih muda, aku pernah melakukan pekerjaan yang jauh lebih berat dari ini." Dia berbohong. Aku bisa melihat dengan jelas, wajahnya semakin tirus, dan ia tidak pernah makan dengan benar. Hingga suatu malam, Budi jatuh pingsan di bengkel. Salah satu rekan kerjanya meneleponku, "Mbak Elena, Mas Budi dilarikan ke rumah sakit." Aku langsung menyetop taksi dan bergegas menuju IGD. Ketika aku melihat Budi terbaring lemah dengan selang infus, air mataku tidak bisa berhenti mengalir. Dokter berkata, suami ibu kelelahan ekstrem. Dia harus dirawat dan istirahat total selama beberapa hari. Aku duduk di samping ranjang Budi, menggenggam tangannya yang penuh dengan plester dan luka. "Maafkan aku." Budi perlahan membuka matanya. "Kenapa kamu minta maaf?" "Gara-gara aku, kamu jadi begini." Budi menggeleng lemah. "Ini adalah keputusanku sendiri. Aku tidak bisa menahan emosiku lagi." Aku berteriak sambil menangis. "Kamu bisa mati kalau terus begini. Hentikan semua ini." Budi menatapku dengan terkejut. Ini adalah pertama kalinya aku marah padanya. Dan di ruangan itu, untuk pertama kalinya, Budi membuka tirai masa lalunya. "Sebenarnya, dulu aku juga punya utang besar," ucapnya lirih. Aku tertegun.
Budi punya utang. Waktu umurku 25 tahun, bisnis bapakku bangkrut total. Kami mewariskan utang sebesar 1 miliar rupiah. Mulutku terbuka lebar. Aku kehilangan kata-kata. 1 miliar? Aku putus kuliah dan langsung kerja. Kuli bangunan, buruh pabrik, kuli angkut di pelabuhan, semuanya kulakukan. Suara Budi terdengar tenang, namun aku bisa merasakan luka yang sangat dalam di baliknya. Keluarga kami tercerai-berai. Ibuku numpang di rumah kerabat. Adik-adikku terpaksa cari jalan hidup masing-masing. Budi menunjukkan telapak tangannya yang kasar kepadaku. Aku menggunakan kedua tangan ini untuk bekerja tanpa henti selama 10 tahun. Akhirnya, aku melunasi semua utang bapakku. Air mataku kembali menetes. Kalau begitu, kenapa kamu mau berutang lagi sekarang? Budi menatap mataku dalam-dalam. Di masa-masa kelam itu, aku belajar betapa sakitnya dihakimi oleh orang lain hanya karena uang. Para penagih utang datang ke rumah, merampas semua barang. Cincin kawin yang disembunyikan ibuku, jam tangan kesayangan bapakku, semuanya dirampas. Mata Budi berkaca-kaca. Mereka menyebut kami sampah karena tidak bisa bayar utang. Kalau sedang jalan di kampung dan berpapasan dengan kenalan, kami harus menunduk dan bersembunyi. Aku menggenggam tangannya semakin erat. Makanya, sejak saat itu aku bersumpah pada diriku sendiri. Kalau suatu saat nanti aku bertemu dengan seseorang yang bernasib sama, aku tidak akan pernah menghakiminya karena uang. Budi tersenyum menatapku. Waktu pertama kali melihatmu di terminal, Elena, aku langsung tahu. Perempuan ini juga sedang memikul beban yang sangat berat. Aku terisak pilu. Pantas saja kamu selalu berkata, pelan-pelan saja. Pantas saja kamu menyuruhku jangan takut. Pengakuan jujur Budi malam itu benar-benar mengubah hatiku seutuhnya. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Indonesia, aku merasa diperlakukan sebagai seorang manusia, bukan sebagai pengantin jaminan utang, melainkan sebagai Elena. Malam itu, untuk pertama kalinya pula, aku memanggil namanya dengan benar dan lembut. Budi. Budi menunduk dan membalas senyumku. Ya, Elena. Namun, kedamaian kami tidak bertahan lama. Keesokan harinya, Nika meneleponku. Aku punya bukti bahwa kamu dibeli oleh suamimu. Sebentar lagi aku akan menyebarkannya ke publik. Ponselku nyaris terjatuh. Apa yang mau dilakukan Nika? Ancaman Nika bukanlah gertak sambal. Di Georgia, ia mulai memutarbalikkan fakta tentang ceritaku. Ia menyebar rumor bahwa seorang pria miskin dari Indonesia telah membeli gadis malang dari Georgia untuk disiksa. Ia bahkan berpura-pura menjadi aktivis hak asasi manusia dan melakukan wawancara dengan stasiun TV lokal. Pernikahan transnasional semacam ini adalah bentuk perdagangan manusia modern. Saya sedang menggalang dana untuk membantu korban. Nika menggunakan foto-fotoku, membuat kesaksian palsu, dan membuka donasi. Banyak warga Georgia yang tertipu. Mereka menyumbang uang dalam jumlah besar untuk menyelamatkan Elena yang malang. Namun tentu saja, sepeser pun uang itu tidak pernah sampai kepadaku. Semuanya masuk ke kantong Nika. Sementara itu di Jakarta, Ibu Tari juga mulai bergerak. Ia melaporkan Budi ke ketua RT dan kantor kelurahan setempat. Ia memfitnah, istri asingnya itu penipu. Dia cuma mau memoroti uang suaminya lalu kabur. Itu adalah kebohongan keji. Tetapi perangkat desa dan RT mulai melakukan investigasi. Aku sangat ketakutan. Apakah aku akan dideportasi? Namun Budi tetap mempertahankan ketenangannya yang luar biasa. Bukti tertulis yang akan bicara. Sistem administrasi di negara ini tidak bisa dibohongi. Budi mulai pergi ke bank, rumah sakit, dan kelurahan. Ia mengumpulkan setiap lembar dokumen, mutasi rekening bank yang mentransfer uang ke rumah sakit di Georgia, kwitansi medis ayahku, rekaman suara ancaman dari telepon Nika, hingga surat keterangan berkelakuan baik dari RT, semuanya ia persiapkan dengan rapi di dalam sebuah map. Untuk pertama kalinya, aku menyadari betapa kuatnya sistem hukum jika digunakan dengan benar. Segala sesuatu ada rekam jejaknya. Kebenaran tidak bisa dimanipulasi. Kami dipanggil oleh pihak kelurahan untuk proses mediasi dan investigasi. Hasilnya mutlak. Laporan Ibu Tari terbukti palsu dan kebohongannya terbongkar di depan perangkat desa. Namun Ibu Tari yang keras kepala belum menyerah. Ia mengeluarkan kartu as terakhirnya. Kalau begitu,
Saya sendiri yang akan terbang ke Georgia. Saya akan temui keluarga Elena dan bongkar kedok kalian di sana. Aku dilanda kepanikan. Apa yang akan dikatakan wanita ular itu pada keluargaku? Budi menatapku mantap. Kita harus berangkat lebih dulu. Kita tidak boleh membiarkan dia datang ke sana sendirian dan meracuni pikiran ayahmu. Apa? Kamu mau ikut ke Georgia? Ya, kalau kamu pergi sendirian, orang-orang di sana pasti akan memfitnahmu lagi. Aku tidak bisa mempercayainya. Budi bersedia terbang ke Georgia demi aku, padahal harga tiket pesawat internasional sangat mahal dan dia sudah terbebani utang. Tidak apa-apa, katanya. Aku akan ambil cuti dari bengkel. Aku menangis sejadi-jadinya. Sampai sejauh manakah pria ini bersedia berkorban untuk melindungiku? Kami menaiki pesawat menuju Georgia. Budi bilang, ini adalah pertama kalinya ia naik pesawat penerbangan internasional. Sepanjang jalan ia menatap keluar jendela dengan penuh takyub. Setibanya kami di Georgia, perasaanku campur aduk. Sudah lama aku tidak pulang, tapi aku sama sekali tidak merasa senang. Aku justru merasa malu. Kami langsung menuju rumah sakit. Di sana, ayahku terbaring lemah di ranjang. Tubuhnya semakin kurus. Ketika ia melihatku, air matanya menetes. Elena, aku menggenggam tangan ayahku. Ayah melirik ke arah Budi, lalu memalingkan wajahnya sambil menangis. Maafkan ayah, ayah telah menjual anak gadis ayah sendiri. Dadaku terasa sesak. Ayah terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri. Tiba-tiba, Budi melangkah maju. Ia berlutut di lantai rumah sakit, tepat di samping ranjang ayahku. Dalam budaya Indonesia, ini adalah bentuk penghormatan tertinggi. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam dan berkata, sementara aku menerjemahkannya sambil terisak, Bapak, Anda sama sekali tidak menjual putri Anda. Anda justru menyelamatkannya. Dan saya tidak pernah merampas Elena. Saya menemukannya. Ayahku menangis terseduh-seduh. Budi menangis dan aku pun ikut menangis. Di saat yang sangat emosional itu, pintu kamar rawat didobrak dari luar. Nika masuk bersama Ibu Tari. Momen konfrontasi akhirnya tiba. Nika berteriak di depan ayahku. Pria ini membeli Elena. Aku punya semua buktinya. Ibu Tari menimpali dengan sinis. Perempuan ini cuma mau memanfaatkan uang suaminya. Tidak ada cinta di antara mereka. Tubuhku gemetar karena marah. Tetapi Budi dengan sangat tenang mengeluarkan map berisi dokumen dari dalam tasnya. Mutasi rekening bank, kwitansi rumah sakit, rekaman panggilan, sertifikat legalisasi dari Kelurahan Indonesia, semua bukti ia beberkan di atas meja. Inilah kebenarannya, tegas Budi. Seluruh uang yang saya kirimkan ke keluarga Elena murni untuk biaya rumah sakit. Ini kwitansinya. Wajah Nika memucat seketika. Budi beralih menatap Ibu Tari. Ibu Tari, semua rumor yang Anda sebar di Jakarta adalah fitnah belaka. Ini adalah surat hasil mediasi resmi dari aparat kelurahan kami yang membuktikan Anda berbohong. Ibu Tari tergagap, kehilangan kata-kata. Budi kembali menatap Nika dengan tajam. Nika, uang donasi yang kau galang atas nama Elena, tidak sepeser pun pernah dia terima. Ini adalah bukti mutasi rekening bank internasional milik Elena. Nol besar. Nika membentak panik. Kau bohong. Namun dokumen resmi tidak bisa berbohong. Jejak administrasi perbankan dengan telak menelanjangi semua kejahatan mereka. Perawat dan orang-orang di rumah sakit yang mendengar keributan itu langsung memanggil polisi. Pada akhirnya, Nika dan Ibu Tari digiring keluar oleh pihak berwajib atas tuduhan penipuan. Ayahku meraih tangan Budi dengan tangan gemetar. Terima kasih. Budi menunduk sopan. Tidak, Pak. Sayalah yang seharusnya berterima kasih kepada Anda. Malam harinya, warga desa kami berdatangan ke klinik. Awalnya ada keraguan di mata mereka. Namun setelah mengetahui kebenaran yang sesungguhnya dari polisi, pandangan mereka berubah menjadi rasa hormat yang mendalam. Setelah kami kembali dari Georgia, kisah kami perlahan menyebar luas di Indonesia. Seseorang menceritakannya di media sosial dan cerita itu viral. Banyak orang yang bersimpati. Ada lembaga amal yang menawarkan bantuan. Bahkan netizen yang ingin menggalang dana tunai untuk melunasi utang kami. Namun, Budi menolak semua donasi uang tunai tersebut. Terima kasih banyak atas kebaikan saudara-saudara semua. Tapi kami masih sanggup bekerja. Kalau berkenan, tolong kirimkan saja bantuan berupa alat medis ke desa istri saya di Georgia, ujarnya dalam sebuah wawancara.
Netizen sangat tersentuh dengan usulan Budi. Mereka menggalang dana untuk mengirimkan pasokan obat-obatan medis dan mendirikan sebuah klinik keliling, mobile klinik, berukuran kecil. Desa kecilku di Georgia kini memiliki fasilitas klinik keliling. Meski tidak besar, alat itu sangat menyelamatkan nyawa orang-orang sakit di sana. Sementara aku resmi diangkat menjadi penerjemah dan konsultan di pusat komunitas ekspatriat di Jakarta. Tugasku adalah mendampingi dan memberikan penyuluhan hukum bagi istri-istri asing yang terjebak dalam situasi sulit sepertiku. Indonesia bukanlah neraka. Ada sangat banyak orang baik di negeri ini. Itulah yang selalu kubagikan berdasarkan pengalamanku sendiri, berusaha menyalakan secercah harapan di hati mereka. Budi kembali pada rutinitasnya di Indonesia. Ia tetap seorang mekanik bus akap, masih memakai seragam bengkelnya yang penuh noda oli. Akan tetapi, ada hal-hal yang telah berubah secara magis di antara kami. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, ia masih mengucapkan kalimat yang sama. Elena, semoga harimu aman dan damai hari ini. Namun sekarang, aku bisa menjawabnya dengan senyum lebar. Karena ada kamu, Budi, hariku selalu damai. Mendengar itu, Budi akan tersenyum. Dan aku pun ikut tersenyum. Operasi ayahku berjalan sangat lancar dan kesehatannya berangsur pulih. Utang keluarga kami juga sedikit demi sedikit mulai terbayar lunas dari penghasilan kami di Indonesia. Aku telah fasih berbahasa Indonesia, mengambil kursus sertifikasi, dan memiliki penghasilan sendiri. Aku bukan lagi si pengantin utang. Aku adalah Elena Vasilieva. Suatu hari, Ibu Tari mengirimiku sebuah pesan singkat. Itu adalah pesan terakhir darinya sebelum kami memblokir nomornya. Kalian tidak akan pernah bahagia. Aku menatap pesan itu, tersenyum kecil, dan langsung menghapusnya. Kami sudah bahagia, jadi kutukan itu tak ada artinya. Namun, tugasku rupanya belum usai. Seorang gadis dari desa tetangga di Georgia menghubungiku. Elena, aku juga ingin pergi ke Indonesia. Bisakah kamu membantuku? Aku menatap layar ponselku. Sebuah kisah baru akan segera dimulai. Gadis itu bernama Tamara, 21 tahun, berasal dari pinggiran kota Tbilisi. Ia membesarkan dua adik kecilnya sendirian setelah kedua orang tua mereka tewas dalam kecelakaan. Ia bekerja sebagai pelayan restoran demi membayar uang sekolah adik-adiknya. Elena, kalau aku ke Indonesia sepertimu, apa aku bisa menyelamatkan keluargaku? Aku ragu sejenak. Bagaimana aku harus menjawab, Tamara, Indonesia bukanlah surga yang sempurna, tetapi juga bukan neraka. Ini hanyalah sebuah negara tempat manusia hidup, ada orang yang sangat baik, tapi ada pula yang jahat. Aku menelepon Tamara kembali. Tamara, sebelum kamu datang ke Indonesia, ada fakta yang harus kamu ketahui. Dengan Jusya, kuceritakan semua pengalamanku tentang agen biro jodoh yang suka memanipulasi, tentang bahayanya orang-orang munafik seperti Ibu Tari, dan tentang ancaman lintah darat seperti Nika. Namun di saat yang sama, ada juga pria berhati emas seperti Budi. Tidak semua pria Indonesia itu baik, tapi tidak semuanya buruk. Yang terpenting adalah kamu harus pandai menilai dan berani mengambil keputusan sendiri. Tamara menangis di ujung telepon. Aku takut, Elena, tapi aku tidak punya jalan keluar lain. Aku sangat mengerti keputusasaannya, karena aku pernah berada di posisi itu. Aku akan membantumu, tapi dengan cara yang benar, legal, dan aman. Aku mendiskusikan hal ini dengan Budi. Budi mengangguk tegas. Elena, lakukan apa yang menurutmu benar. Aku akan mendukungmu. Kami mulai mencari jalur legal untuk Tamara, menghubungi pihak imigrasi dan komunitas di Indonesia, serta mencari agensi yang memiliki rekam jejak bersih. Yang paling penting, kami memberikan kebebasan bagi Tamara untuk memilih calon suaminya sendiri dari data yang kami saring. Beberapa bulan kemudian, Tamara mulai belajar bahasa Indonesia secara online. Melalui video call, ia beberapa kali mengobrol dengan calon suaminya. Pria itu adalah pemilik sebuah warung Tegal, di daerah Bogor. Usianya 45 tahun, seorang duda, namun terlihat jujur dan sederhana. Elena, apa pria ini bisa dipercaya? Tanya Tamara cemas. Aku tidak bisa memutuskannya untukmu, jawabku. Kenali dia pelan-pelan. Kalau ada sesuatu yang salah, langsung hubungi aku. Tamara akhirnya tiba di Indonesia.
Aku dan Budi menyetir ke Bogor untuk menemuinya dan suaminya. Suaminya adalah pria pendiam yang tampak sangat berhati-hati saat bersikap kepada Tamara. "Tolong jaga dia baik-baik, Pak," kata Budi kepada pemilik warung itu. Tamara adalah adik yang sangat berharga bagi istri saya. Pria itu menunduk hormat. "Akan saya usahakan, Mas." Waktu berlalu. Sesekali Tamara menghubungiku. "Elena, kerjanya capek, tapi aku masih bisa bertahan." Aku terus menyemangatinya. "Kalau ada masalah, cerita padaku. Jangan dipendam sendiri." Hingga suatu malam, Tamara meneleponku sambil menangis histeris. Suamiku mabuk, dia membentakku dan melempar barang. Dadaku langsung berdegup kencang. "Kamu di mana sekarang?" Aku mengunci diri di kamar. Aku segera membangunkan Budi. Malam itu juga kami memacu mobil, menembus jalan tol menuju Bogor. Setibanya di ruko warung tersebut, kami mendapati suami Tamara sedang mabuk berat dan duduk teler di kursi plastik. Budi langsung menghampirinya dan mencengkeram kerah bajunya. "Apa yang terjadi?" Pria itu menunduk ketakutan. "Maaf, Mas, warung lagi sepi pembeli. Banyak utang bahan pokok, saya stres berat." Dengan tatapan setajam elang, Budi membentaknya. "Aku mengerti rasanya stres karena uang, tapi kau sama sekali tidak berhak melampiaskannya pada istrimu." Malam itu, kami membawa Tamara pergi. Ia menginap di apartemen kami untuk sementara waktu. "Elena, apa yang harus aku lakukan?" tanyanya sambil menangis. Aku menggenggam erat tangannya. "Kamu yang pegang kendali atas hidupmu, Tamara. Kalau kamu mau pulang ke Georgia, pulanglah. Kalau kamu mau bertahan, bertahanlah." Tamara berpikir selama beberapa hari sebelum akhirnya memutuskan, aku akan memberinya satu kesempatan terakhir. Tapi, kalau dia mengulanginya, semuanya selesai. Tamara kembali ke suaminya. Pria itu menangis, berlutut meminta maaf. "Saya kilaf, saya janji tidak akan mabuk lagi." Sebelum kami pulang, Budi menepuk bahu pria itu dan berkata tegas, "Sebagai sesama pria Indonesia, aku memohon padamu. Tolong, perlakukan istrimu selayaknya manusia. Dia meninggalkan negaranya bukan untuk dijadikan pelampiasan." Semenjak kejadian itu, kehidupan Tamara berangsur membaik. Suaminya menepati janji dan benar-benar berubah. Hidup mereka mungkin tidak sempurna dan warung kadang sepi, namun mereka terus berjuang bersama. Tamara mengirim pesan padaku, "Elena, terima kasih. Kalau tidak ada kamu, aku mungkin sudah gila." Aku membalasnya dengan hangat, "Kita tidak pernah sendirian di dunia ini." Tahun-tahun terus berganti. Klinik keliling di desaku di Georgia beroperasi dengan sangat baik dan menyembuhkan lebih banyak warga miskin. Aku sering bolak-balik antara Jakarta dan Georgia, menjadi jembatan diplomasi kecil antara dua budaya. Budi masih setia menjadi mekanik bus. Perusahaannya pernah menawarkan promosi untuk menjadi staf manajerial di kantor, namun ia menolaknya. Aku lebih suka bekerja dengan tanganku. Pekerjaan ini mengingatkanku pada dari mana aku berasal, katanya sambil tertawa. Aku sendiri kini memegang sertifikasi resmi penerjemah tersumpah di Indonesia dan menjabat sebagai kepala divisi konsultasi di pusat komunitas. Setiap hari, aku mendengarkan curahan hati wanita-wanita dari berbagai negara yang bernasib sama denganku di masa lalu. "Elena, suamiku menahan pasporku. Elena, mertuaku mengancamku. Elena, aku rindu rumah." Aku mendengarkan mereka dengan sabar, membagikan pengalamanku dan memegang tangan mereka. "Kalian tidak sendirian. Jangan takut untuk meminta tolong." Lalu suatu sore, Ibu Tari tiba-tiba muncul kembali. Ia menungguku di luar gerbang komunitas. "Elena, ada yang ingin Ibu sampaikan." Aku langsung waspada. Namun, wajah Ibu Tari kini sangat berbeda. Ia tampak sangat tua, kelelahan, dan tatapan liciknya telah sirna. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Ibu minta maaf. Dulu Ibu terlalu jahat padamu." Aku terkejut setengah mati. Aku tidak pernah menyangka orang arogan seperti Ibu Tari bisa meminta maaf. "Kenapa tiba-tiba Anda datang kemari?" tanyaku. Ibu Tari menghela napas panjang. Matanya berkaca-kaca. "Anak perempuanku. Dia juga menikah dengan pria asing dan pindah ke Jepang. Di sana, dia disiksa oleh mertuanya dan dilarang pulang. Saat mendengar anakku menangis di telepon, saat itulah ibu baru sadar betapa kejamnya perbuatan ibu padamu dan gadis-gadis asing lainnya."
Aku menatap Ibu Tari lekat-lekat. Di balik sifat jahatnya, ia juga hanyalah seorang ibu yang merindukan dan mengkhawatirkan putrinya. Bagaimana kabar anak Anda sekarang? Tanyaku pelan. Ibu tidak tahu. Dia sudah jarang menghubungi ibu. Aku terdiam sejenak, lalu berkata dengan tulus, jika ada yang bisa saya bantu lewat jaringan komunitas internasional kami di sana, beritahu saya. Ibu Tari langsung menangis terseduh-seduh. Setelah semua yang ibu lakukan padamu, kenapa kamu mau bantu? Aku hanya menggeleng. Masa lalu sudah berlalu. Malam harinya, ku ceritakan pada Budi bahwa aku telah memaafkan Ibu Tari. Budi tersenyum sambil mengelus rambutku. Kamu wanita yang sangat tangguh, Elena. Aku menggeleng, bukan tangguh. Aku hanya mulai belajar memahami kehidupan. Setiap orang punya alasannya sendiri kenapa mereka menjadi jahat. Budi menggenggam tanganku dan menatap mataku. Itulah sebabnya aku mencintaimu. Wajahku merona merah. Ini adalah pertama kalinya sejak kami menikah, Budi mengucapkan kata cinta secara eksplisit. Aku juga mencintaimu, Budi, bisikku. Kami berdua tertawa lepas. Malam itu, untuk pertama kalinya, kami tidur di kamar yang sama, di ranjang yang sama. Tak ada lagi ketakutan, tak ada lagi keraguan. Keesokan paginya, saat Budi bersiap berangkat ke bengkel, ia masih mengucapkan rutinitasnya. Elena, semoga harimu aman dan damai hari ini. Namun kali ini, aku melangkah maju, merapikan kerah seragamnya, dan menjawab, kita akan aman dan damai bersama-sama, Budi. Ponselku berdering. Ibu menelepon dari Georgia. Elena, ayahmu titip pesan. Kapan dia bisa menimang cucu? Aku tertawa kecil sambil menatap Budi. Mungkin sebentar lagi, Ma. Setelah menutup telepon, Budi balas tersenyum mendengarnya. Kisah kami belumlah usai. Sejatinya, kisah ini baru saja dimulai. Kehidupanku yang berawal dari keputusasaan sebagai pengantin jaminan utang, kini telah bertransformasi menjadi kehidupan seseorang yang mampu menolong orang lain. Dan di sampingku, akan selalu ada Budi Santoso yang setia menemani. Elena, malam ini kita mau makan apa? Teriak Budi dari arah dapur. Apapun yang kamu mau, Budi. Aku suka semua masakanmu. Kami berdua terus merawat dan menyembuhkan luka satu sama lain. Kini aku tahu dengan pasti, itulah wujud nyata dari cinta sejati. Dari luar jendela apartemen lantai 4 ini, aku menatap langit senja kota Jakarta. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu, mengusir kegelapan malam. Kendaraan merayap membelah kemacetan membawa orang-orang pulang ke rumah. Satu hari yang keras namun indah kembali berakhir. Aku sangat menyukai pemandangan ini. Negeri tropis asing yang dulu sangat kutakuti ini, kini telah sepenuhnya menjadi rumahku. Suatu hari nanti, anakku akan tumbuh besar dengan memandangi siluet gedung-gedung kota ini. Seorang anak yang akan mewarisi darah ketangguhan dari pegunungan Georgia dan kehangatan hati dari bumi Indonesia. Akan kuceritakan padanya kelak. Di dunia ini ada orang baik dan ada orang jahat. Tapi apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah. Karena pasti akan ada seseorang yang datang untuk melindungimu. Elena, nasinya sudah matang, panggil Budi dari dalam. Iya, aku datang. Aku beranjak dari jendela. Sambil berjalan, aku bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku hanya sekadar beruntung? Atau aku pandai memilih takdirku? Mungkin keduanya. Tapi satu hal yang pasti, aku bukan lagi si pengantin utang. Aku adalah Elena Vasilieva, istri sah dari Budi Santoso, dan cahaya harapan bagi seseorang.